Shalom untuk kita semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur dan kita mau bersukacita karena kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu dekat di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan boleh mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan memperhatikan dan memelihara kehidupan kita dengan sungguh indah, dengan tangan kasih-Nya yang dahsyat, yang berkuasa. Dia menjagai kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini di dalam ibadah kita, ketika kita mencari wajah Tuhan, melalui pujian, melalui firman dan doa, kita boleh menemukan Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan. Tuhan boleh menyapa kita di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sikap doa dan penyembahan kepada Tuhan. Dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau bagi setiap indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami membutuhkan, kami mengucap syukur oleh karena darah Yesus. Kami boleh menghadap tahta anugerah Bapa untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darah kudus-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh dapat menghadap hadirat Tuhan dan memperoleh semua berkat dari surga di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menyapa kami di tempat kami berada masing-masing, di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Bukalah telinga hati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar suara Roh Kudus yang menghiburkan, suara Roh Kudus yang menguatkan kami, suara Roh Kudus yang mengingatkan kami kembali akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang juga berdoa untuk kami, mendoakan kami. Ketika di dalam doa kami tidak mempunyai kata-kata, Roh Kudus-Mu Tuhan menaruh kata-kata, Roh Kudus-Mu Tuhan yang berdoa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai kita mau memuji Dia, Raja kehidupan kita, Raja kasih, Raja gereja. Kita nyanyikan pujian ini dari Kidung Keesaan 337 ayat 2 dan ayat yang berikutnya.
Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Sebelum kita akan membaca Mazmur bersama-sama, izinkan saya men-sharingkan satu bacaan yang saya baca beberapa hari yang lalu. Dunia kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedang bergejolak. Dan dunia kita ini sedang bergerak ke arah meninggalkan Kristus. Dari laman Behold Israel, saya membaca beberapa hari yang lalu, hari-hari ini, pada zaman ini, sudah muncul satu kegerakan agama dunia yang baru. Dan di dalam kegerakan agama dunia yang baru ini, agama-agama dunia akan dipersatukan, agama-agama dunia akan dikumpulkan. Tetapi ada satu yang tidak bisa dan ditolak di dalam kegerakan yang baru ini, yaitu kekristenan. Dunia ingin bersatu, dunia ingin bergerak maju, tetapi dunia mengatakan dunia tidak memerlukan Kristus. Tetapi kalau kita memperhatikan pujian yang kita naikkan tadi, di situ dikatakan bahwa Tuhan, Kristus, Raja Gereja, Dia adalah Raja bangsa-bangsa. Sekalipun dunia menolak Dia, tetapi itu tidak mengurangi kerajaannya, tidak mengurangi kingship-nya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian ini. Dari Kidung Keesaan 337 ayat yang ketiga. Ya, kita naikkan pujian ini. Dengan pujian ini mari kita memuliakan Dia. Mari kita meninggikan Dia dan semakin meninggikan Dia. Karena Dia adalah Raja Gereja, Dia adalah Raja kita, dan Dia adalah Raja-Raja, Raja bangsa-bangsa dunia ini. Dan dengan pujian ini, biarlah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan pujian ini kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Raja di dalam hidupku. Jadilah Raja terus di dalam hidupku. Walaupun dunia menyangkali Engkau dan bergerak maju meninggalkan Engkau, tetapi Engkau tetaplah Raja. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan penyembahan kepada Tuhan Yesus, Raja kita. Muliakan Raja surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia. Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji
Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Saya akan memimpin pembacaan Mazmur pasal 100 dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bersama-sama dengan saya kita bersuara bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian. Bersoraklah bagi Yahweh hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim. Dialah yang telah menjadikan kita. Kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuliakan Tuhan, memberi kemuliaan bagi namanya, karena dia sungguh layak menerima ucapan syukur, penyembahan, dan pujian kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Keesan 337, kita nyanyikan bait yang keempat. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan dalamnya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Haleluya. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas hari perhentian, hari Sabat yang Kau sediakan untuk kami memuji dan menyembah-Mu, datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuliakan Engkau dan berterima kasih karena selama 6 hari Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah memberkati apa-apa yang kami kerjakan, sehingga semuanya boleh menghasilkan. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih atas setiap anggota keluarga yang Tuhan beri, yang mengasihi kami, yang peduli kepada kami. Terima kasih atas makanan dan minuman yang cukup yang Tuhan berikan setiap hari kepada kami. Terima kasih untuk semua yang baik yang boleh kami nikmati. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Agar firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan juga memberikan semangat serta hikmat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin.
Ya, shalom semua. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik ya, di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita masih di dalam suasana memperingati turunnya Roh Kudus. Ya, kita masih akan membahas mengenai Roh Kudus. Saya mau melihat dulu slide saya. Baik, ini adalah slide untuk pembahasan kita pada pagi ini di bawah topik Roh Kudus penolong kita. Ya, Roh Kudus dia adalah penolong kita, dan kita akan melihat Roh Kudus itu penolong yang seperti apa. Nah, pada pagi ini kita akan membahas 5 karakteristik ya Roh Kudus sebagai penolong. Ya, jadi ada 5 hal bisa kita lihat dari karakteristik Roh Kudus yang dicurahkan 50 hari ya setelah Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah penolong yang pengasih, kemudian dia juga penolong yang setia. Roh Kudus adalah penolong yang bijak. Dan yang keempat, penolong yang aktif. Dan yang kelima, Roh Kudus itu adalah penolong yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, jadi 5 hal ini akan kita lihat satu persatu. Roh Kudus sebagai penolong yang pengasih, setia, bijak, aktif, dan yang selalu hadir. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus sudah menubuatkan kedatangan Roh Kudus. Ya. Di dalam Yohanes 14 itu Tuhan Yesus dia memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan pergi kepada Bapa, lalu kemudian para murid untuk sejangka waktu mereka akan ditinggal. Ya, jadi setelah Yesus naik ke surga mereka akan ditinggal. Lalu kemudian dia berkata kepada para murid bahwa dia akan bersama dengan Bapa mengutus sosok penghibur yaitu Roh Kudus. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada para murid, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus dia mengidentifikasi Roh Kudus itu sebagai sosok penghibur. Ya, sosok penghibur dikatakan yang akan diutus Bapa dalam namaku, diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Kemudian di dalam ayat ini juga dikatakan Roh Kudus itu akan mengajar dan akan mengingatkan kamu, dikatakan, mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini Yohanes 14 ayat 26. Dan ini berbicara tentang nubuatan akan kedatangan Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus mengulang lagi di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ya, Tuhan Yesus mengulang lagi janji tentang kedatangan Roh Kudus. Jadi kalau di dalam ayat sebelumnya Roh Kudus itu disebut sebagai Roh penghibur. Di dalam Yohanes 16 ini Roh Kudus itu disebut sebagai Roh kebenaran. Ya. Tuhan Yesus berkata, namun jika Roh kebenaran itu datang, ya, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus akan dicurahkan dan akan memimpin semua murid Tuhan, semua orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Ya, karena Tuhan adalah sang kebenaran itu sendiri. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Roh Kudus dicurahkan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya kalau ada pengkhotbah, ada pendeta, ada orang-orang Kristen
yang dia hanya sibuk memuliakan dirinya sendiri, ya kita bisa pastikan bahwa bukan Roh Kudus yang menguasai orang itu. Ya, seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan memuliakan Yesus. Ya, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, ya dunia ini mulai meninggalkan Yesus ya, dan semakin intens meninggalkan Yesus. Ya, baik perayaan Natalnya, perayaan Paskahnya, ya itu banyak kita melihat bahwa Yesus tidak lagi menjadi sentral, ya itu perayaan ya, tetapi hal-hal yang lain. Ya, tetapi Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, dia akan memuliakan Kristus karena dia akan menerima daripadaku dan akan memberitakannya kepadamu. Ya, ini adalah 2 ayat di dalam Injil Yohanes di mana Tuhan Yesus menubuatkan tentang kedatangan Roh Kudus, ya untuk apa dia datang, ya apa fungsinya dan mengapa hal itu penting. Nah, kita akan melihat 5 hal tadi. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang pengasih. Ya, Roh Kudus adalah penolong yang pengasih ya. Jadi ini salah satu karakteristik daripada Roh Kudus. Ya. Dan kita semua pasti pernah mengalami kesusahan di dalam hidup. Ya. Dan membutuhkan seorang penolong yang mau mengerti. Ya, bukan hanya sibuk menyalah-nyalakan. Ya, tetapi kita membutuhkan seorang penolong yang mau mengerti kita apa adanya. Ya, di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah kesulitan kita. Ya, nah, dan pribadi yang seperti itu adalah Roh Kudus. Ya, dia adalah penolong yang pengasih. Ya, dia menolong kita, tetapi saat yang sama dia juga tetap mengasihi kita. Tidak peduli kita ini sudah melakukan kesalahan bagaimana. Ya, sudah melakukan dosa bagaimana. Ya, tapi Roh Kudus karena dia adalah Roh Tuhan sendiri, maka dia mengasihi kita itu tanpa syarat. Ya, Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Ya, Tuhan itu mengasihi saya dan Anda bukan karena saya dan Anda itu sudah melakukan yang baik, sudah melakukan yang benar. Ya, sudah menjalankan hukum Taurat itu dengan sempurna, tidak. Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi kita waktu kita Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita saat kita sedang hidup di dalam dosa. Ya, kalau ilah di dalam keyakinan yang lain, ya itu kasih-Nya itu adalah tanpa syarat. Ya, kalau kamu menjadi seorang yang beragama, kamu menjalankan syariah agama, ya kalau kamu rajin berpuasa, kalau kamu rajin bersedekah, ya. Nah, tetapi Tuhan di dalam kekristenan, Tuhan di dalam Alkitab tidak seperti itu. Ya, Tuhan mengasihi bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama ketika mereka hidup di dalam dosa. Ketika mereka terus-menerus melawan Tuhan, walaupun Tuhan murka, walaupun Tuhan marah dan mendisiplinkan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjian yang sudah Dia adakan kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, yaitu Ishak, yaitu Yakub. Ya, nah jadi seperti itu juga ya Tuhan di dalam perjanjian baru yang kita kenal dalam pribadi Yesus, dia mengasihi kita itu tanpa syarat. Ya, dan melalui Roh Kudus-Nya dia menyatakan itu. Roh Kudus adalah penolong yang pengasih ya. Dia tetap mengasihi kita meskipun kita tetap hidup atau kita masih hidup ya, itu di dalam dosa atau masih jatuh ke dalam dosa. Roh Tuhan adalah roh yang penuh kasih. Ini. Dia mencintai kita dengan jumlah cinta yang tidak terukur. Kita bisa temukan itu di dalam Yohanes 3:16. Ya, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, inilah kasih yang terbesar yang Tuhan pernah nyatakan kepada umat manusia. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan kata lain, Bapa mengaruniakan dirinya sendiri. Ya, seorang ayah itu kan kalau dia kehilangan anak, orang tua itu kalau kehilangan anak, dia merasa bahwa hidupnya itu udah nggak berarti. Itu saya membaca kisah itu kan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang kehilangan anak laki-lakinya satu-satunya, tenggelam di Sungai Are. Ya, dia mengatakan ini adalah kesedihan, penderitaan, ya, beban yang paling berat yang pernah dia rasakan. Ya, dan biasanya orang tua dalam kondisi begitu, ya, bisa jadi dia akan berkata begini, kenapa bukan saya, kenapa anak saya? Kalau bisa digantikan, ya kan? Ya, itu sedih sekali itu kan. Saya nggak bisa bayangkan itu. Ya, itu mengalami penderitaan, ya, mengalami kesedihan yang begitu dalam karena kehilangan anak laki-lakinya. Dan itu adalah anak laki-laki satu-satunya dia. Ya. Nah, seperti itu juga dengan Tuhan. Ya. Jadi di dalam konteks ini, bahkan Elohim itu sendiri, dia mengaruniakan, dia memberikan. Mengapa? Karena tidak ada jalan lain untuk keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk pengampunan dosa. Tidak ada jalan lain untuk bisa masuk surga kecuali, ya, melalui dan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, itulah sebabnya ketika di Taman Getsemani kan Tuhan Yesus, ya, di dalam penderitaannya sebagai dia adalah Tuhan tapi dia juga adalah manusia, dia berkata, dia berdoa kepada Bapa, dia mengatakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan Bapa mengatakan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tidak mungkin manusia itu bisa diselamatkan dengan menjalankan hukum Taurat. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya dengan sempurna, ya, karena hukum Taurat itu persyaratannya adalah orang yang melakukannya dengan sempurna yang bisa dibenarkan. Satu saja kau tidak lakukan, maka itu tidak bisa. Kau melanggar kekudusan Tuhan. Dan kita semua adalah pelanggar-pelanggar kekudusan Tuhan. Semua kita harus binasa. Semua kita harus masuk neraka. Ya, tetapi Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang paling agung yang kita temukan di dalam Alkitab. Ya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Dengan kata lain, Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk kita. Sehingga di dalam Roma di sini dikatakan, kalau Elohim itu tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan yang lain, semua yang lain kepada kita. Semua yang lain akan diberikan juga kepada kita karena putra tunggalnya sendiri dia tidak sayang, tapi dia berikan secara cuma-cuma kepada kita. Elohim Bapa mengutus anak untuk menebus kita, anak mengirim roh untuk membantu kita. Semua ini dilakukan karena Tuhan mengasihi Anda. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang penuh kasih. Puji Tuhan kita memiliki penolong yang penuh kasih. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kasih di dalam dirinya. Ini. Ya, kita tidak menjadi seorang yang judgmental, tapi kita memiliki kasih. Ya, di dalam hidup kita ini pasti kita selalu ketemu kan orang-orang di sekitar kita yang menjengkelkan, yang
ya, membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita terluka. Nah, kepada orang-orang seperti itu, apakah kita masih memiliki kasih di dalam diri kita? Ya, apakah kita masih memiliki kasih, masih bisa menerima dia di dalam diri kita? Nah, kalau Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita pasti memiliki kasih. Ya, ini adalah implikasi dari kalau Roh Kudus sudah menjadi penolong kita. Yang kedua, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Ya, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Dia tidak hanya penolong yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengertian kepada setiap kita, yang mengasihi kita apa adanya, tetapi dia adalah sosok penolong yang setia, ya, sama seperti, ya, karena dia adalah Tuhan sendiri. Ya, dan Tuhan adalah pribadi yang setia, yang tidak mungkin mengingkari perjanjiannya. Ya, kita hidup di dalam dunia yang serba hedonis. Orang mencari kesenangan dirinya. Ya, hedonis dan egois. Ya kan? Ini dunia kita ini sekarang. Ya, orang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Orang sudah kaya, dia ingin tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Kemudian minyak gorengnya ditimbun. Dulu itu apa? Maskernya ditimbun. Ya, orang tidak punya kasih kepada sesama. Ya, orang tidak punya kepedulian kepada sesamanya. Ya, kita tidak boleh menyanjung-nyanjung ya konglomerat ya. Ya. Itu kenapa dia jadi konglomerat? Ya, itu kenapa dia bisa jadi sangat kaya? Belum tentu ya itu semata-mata ya karena usahanya begitu berhasil. Ya betul, usahanya berhasil banyak. Tapi bagaimana perlakuannya kepada karyawannya? Bagaimana dia menggaji karyawannya? Bagaimana dia bersikap kepada masyarakat? Ya, lihat kita belajar dari Yesus. Dia adalah Tuhan, dia memiliki segala-galanya, dia memiliki alam semesta ini, dia menciptakan alam semesta ini. Tapi Alkitab mengatakan dia telah mengosongkan dirinya, kenosis. Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Dia meninggalkan semuanya. Nah, itu mengapa? Karena di dalam dirinya itu ada kasih. Dia mengasihi manusia. Dia meninggalkan semuanya. Tapi kalau kita lihat dalam dunia ini mengajarkan apa? Hedonisme dan egoisme. Sikap ingin, ya orang ingin selalu bersenang-senang. Ya menikmati kesenangan. Ya kan, Johnny Depp itu habis dia menang dari Amber Heard, ya di dalam itu satu persidangan yang ya penuh dengan kelucuan-kelucuan juga begitu ya. Sampai kemudian mantan istrinya itu diharuskan membayar berapa itu? 150 miliar ya, 150 miliar rupiah. Ya, lalu kemudian dia habis itu diajak teman-temannya itu makan-makan di satu restoran India dan menghabiskan biaya 900 sekian juta. Itulah dunia kita sekarang, hedonis. Ya, padahal di dunia yang lain, di Afrika itu sekarang, begitu banyak orang yang sedang terancam kelaparan. Ditambah dengan krisis Rusia-Ukraina ini. Ya. Beberapa negara di Asia dan khususnya di Afrika, di Somalia itu mengalami kelaparan. Ya, karena mereka kekurangan makan, anak-anak mengalami busung lapar. Jadi inilah dunia kita ini, dunia yang serba hedonis dan egois, sehingga di tengah-tengah dunia seperti ini, saudara, tidak mudah menemukan orang yang setia. Orang yang setia, orang yang, ya, itu mengapa? Karena orang diajar untuk mementingkan dirinya sendiri,
Sehingga orang tidak lagi punya kepedulian kepada sesamanya. Ya. Nah, tetapi ini berbeda dengan karakteristik Roh Kudus, ya, yang digambarkan Roh Kudus itu sebagai sosok yang setia. Ya, dia sosok yang setia. Dia peduli dengan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, Ibrani pasal 13, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini kayaknya ini salah ini ya. Ibrani 13 ayat 13. Saya lihat. Ibrani 13. Ini saya salah kutip ini. Ibrani berapa? Ya, Ibrani berapa itu? Oke, ya ini saya agak sedikit ini mungkin kutipannya ya. Coba kita lihat lagi. Kita kembali ke teks tadi, nanti bisa dicek ya, tapi itu ada ayatnya itu. Ibrani 13 ayat 5. Apa bunyinya di situ? Ada nggak? Ibrani 13 ayat 5. Tolong dibaca. Ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, ya, membiarkan mestinya. Ya, aku tidak akan pernah membiarkanmu atau meninggalkanmu. Ya, ini di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ya, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Ya, sehingga ayat 6 di situ dikatakan, jadi kita dapat dengan berani mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku. Ya, ini janji dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, ya, sehingga kita tidak perlu takut terhadap apapun. Ya, karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia, oleh orang lain kepada kita di luar dari seizin Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Itu termasuk ada orang yang berniat jahat kepada kita. Ya, Tuhan adalah hakim kita yang adil. Ya, dan kita tidak perlu marah. Yang penting kita harus setia kepada Tuhan sebagaimana Dia juga tetap setia. Ya. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Ya, inilah sosok dari Tuhan di dalam Alkitab. Dia setia. Ya, dia setia. Dia tetap setia kepada kita sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, ya, tapi jangan terus berlama-lama di dalam dosa. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ya, dan kalau kita mengakui dosa-dosa kita, Alkitab mengatakan Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Ya, nah, jadi ini poin yang kedua, karakteristik dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah penolong yang mengasihi, ya, penolong yang penuh dengan kasih. Ya, dan implikasinya kita juga harus jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, penuh dengan kasih, tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama kita. Ya,
penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Kemudian juga Roh Kudus itu karakteristiknya, dia adalah penolong yang setia. Ya, Tuhan kita adalah sosok yang setia, jadi kita juga harus menjadi orang-orang yang setia. Ya, jangan jadi pengkhianat demi kepentingan pribadi, jangan. Ya, itu jangan pernah bersikap seperti itu. Ya, kita tetap harus jadi orang yang setia karena sosok Roh Kudus itu adalah sosok yang setia. Nah, sehingga implikasinya seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah seorang yang setia. Ya, itu setia. Dia adalah apa yang dia katakan. Ya. Dan orang yang setia itu adalah orang yang ya dia tidak karena situasi dan kondisi tertentu, dia berusaha untuk mencari keuntungan dari situasi itu. Dia seorang yang setia. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, itu gambarkan kita lihat dunia kita ini penuh dengan apa? Hedonisme dan ya, orang menjadi hedon, mencari kesenangan, hedonisme dan egoisme. Orang berpikir itu dengan itu kekayaan bisa membuat dia bahagia. Akibatnya apa? Orang terus mengejar kekayaan. Lihat itu. Ya, itu para pengusaha minyak goreng itu. Konglomerat minyak goreng. Itu konglomerat minyak kelapa sawit itu. Kayanya luar biasa kan? Hartanya triliunan. Tapi apakah itu membuat dia bahagia? Membuat dia puas? Enggak. Terus saja dia tahan itu minyak goreng itu, dia jual mahal itu kan. Ibu-ibu harus ngantri. Mengapa? Karena kita melihat begitu banyak orang-orang yang tidak punya kasih dan juga yang tidak punya setia. Ya, tidak punya kesetiaan. Orang memakan sesamanya. Nah, itu yang terjadi, saudara, dalam dunia kita ini. Makanya coba lihat itu. Ya, di mal-mal, harga-harga makanan. Nggak masuk akal tuh. Nggak masuk akal. Ada restoran tertentu, atau misalnya tempat jajanan tertentu, tempat oleh-oleh tertentu. Kalau dia sudah terkenal, wah suka-suka dia itu, dia naikkan harganya. Benar nggak? Suka-suka dia naikkan harganya. Naik terus itu harganya. Padahal kalau dipikir-pikir berapa sih sebetulnya ongkos produksinya berapa sih? Akibatnya terjadi apa? Inflasi. Itu mengapa terjadi inflasi? Karena orang serakah, saudara. Orang ingin lebih banyak. Orang ingin mendapatkan lebih banyak dari orang lain. Harga-harga rumah, harga-harga tanah menjadi tidak terkendali. Itu yang terjadi di tengah-tengah dunia kita yang hedonis dan egois ini. Nah, Tuhan mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus memiliki kasih dan juga harus memiliki kesetiaan. Setia. Ya, itu seperti Roh Kudus setia. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap akan menjaga, memberkati kita. Ya, mari kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus, sosok yang karakteristik yang ketiga, dia adalah penolong yang bijaksana. Nah, ini. Roh Kudus adalah penolong yang bijaksana. Nah, kita ingat ini kisah Ayub ya. Ayub ini Tuhan izinkan iblis untuk mencobai si Ayub. Dalam satu hari semua yang dia miliki hilang, hartanya hilang, ternaknya semua hilang, ada ratusan bahkan ribuan ekor. Kemudian anak-anaknya semuanya mati dalam satu hari. Ya, lalu kemudian dia masih tetap tidak menyangkali Tuhan. Lalu iblis minta izin, Tuhan mengizinkan, oke silakan kamu itu sentuh dia. Akhirnya dia kena itu penyakit kulit ya, dari batok kepala sampai itu kakinya, dia kena penyakit kulit. Lalu kemudian teman-temannya itu kan datang ya. Ada Kefas, itu Elihu itu dan sebagainya. Itu ada empat temannya.
ya, dan 3 itu secara khusus itu berusaha untuk menghiburnya. Menghibur dalam pengertian apa? Ya, mereka menjudge si Ayub bahwa semua kesialan yang dia alami itu adalah karena dia sudah berdosa, sehingga dia harus mengaku dosanya kepada Tuhan. Dia bilang, aku ada dosa. Aku tidak melakukan dosa. Nah, kisah Ayub ini, ya, itu salah satu bisa menolong kita memahami bahwa itu terkadang kita nggak berdosa pun, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Kita sudah hidup benar, kita melakukan yang benar pun, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan dalam hidup. Mengapa? Karena Tuhan sedang menguji kita dan Tuhan mau membawa kita ke tingkatan kehidupan iman dan juga berkat-berkat yang lebih tinggi. Ya. Nah, jadi ini teman-teman Ayub ini berusaha menghiburnya, tapi kemudian Ayub bilang apa kepada mereka? Kemudian Ayub menjawab dan berkata, aku telah banyak mendengar hal semacam itu. Kamu semua penghibur yang menyedihkan. Ya, ini terjemahan dari Indonesian Modern Bible. Kalau terjemahan LAI itu Ayub bilang ke mereka, kalian ini semua penghibur sialan. Kamu semua penghibur yang menyedihkan. Belum selesaikah omong kosongmu itu? Atau apakah yang menjengkelkanmu sehingga engkau terus menjawab? Ya, nah saudara, di dalam dunia ini kita bertemu dengan ada banyak orang-orang yang menjadi apa? Penghibur sialan. Bisa jadi kita punya teman seperti itu. Penghibur yang menyedihkan, penghibur sialan. Memberikan nasihat-nasihat kosong yang tidak ada artinya. Bahkan justru akan menjerumuskan kita. Ya, hati-hati ya, firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, itu siapa teman-teman kita, itu akan menentukan kita ini akan jadi seperti apa. Ya, sekali lagi ya, siapa teman-teman kita, siapa yang memberikan nasihat kepada kita akan sangat menentukan kita ini akan jadi seperti apa. Ya. Nah, jadi Ayub itu dia mengalami seperti itu ya, dia mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bukan karena dia berdosa, tapi teman-temannya kemudian berusaha menghibur dia, tapi saat yang sama juga dalam tanda kutip seperti menyalahkan dia. Kamu nih bikin dosa apa? Kamu ngaku dosa aja lah. Ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita saat kita mencoba menolong teman kita dalam kesusahan mereka, ya, atau saat ada orang lain, ya, yang berusaha menolong kita di dalam penderitaan yang berusaha kita tolong dalam penderitaan. Ya, nah, Roh Kudus itu adalah penolong yang bijaksana. Ya, Roh Kudus adalah penolong yang bijaksana. Mengapa? Karena dia mengambil jiwa yang sedang dalam pergumulan, kemudian meletakkannya di atas meja, membedahnya dalam sekejap, menemukan akar masalahnya, melihat di mana penyakitnya, kemudian mengoleskan pisau, di mana operasi diperlukan. Dan Roh Kudus tidak pernah membuat kesalahan. Roh Kudus tidak pernah membuat kesalahan. Dia adalah penolong yang bijaksana. Itulah sebabnya, ya, mengapa kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita sedang sedih, dalam pergumulan, ya, dalam kekecewaan, dalam kesulitan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan cukup menaikkan doa yang sederhana. Dulu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, itu pendiri Walk Through the Bible, ya, Dr. Siapa namanya orang Amerika? Bruce, ya, Dr. Bruce Wilkinson, ya. Saya pernah itu bertemu dia di Jogja. Beliau itu mengadakan seminar, ya, dan ada banyak topik-topik yang dia ini, ya, itu bagus-bagus ya, dengan buku, dengan video, ya, sangat alkitabiah sekali ya, Dr. Bruce Wilkinson, ya. Dan dia pernah mengatakan begini,
Kalau engkau sedang sedih, engkau sedang itu punya apa? Itu sedang memiliki pergumulan dan engkau sedang tertekan, engkau cukup menaikkan doa yang simpel. Doa yang sederhana, ini kau katakan begini, Roh Kudus tolong hibur saya. Roh Kudus tolong hibur saya. Lalu itu kamu tunggu saja. Itu nggak lama engkau akan merasakan beban harian. Roh Kudus adalah penolong yang bijaksana. Dan itu juga sama. Kalau kita sedang berada pada jalan buntu, kita nggak tahu mau bikin apa. Datang kepada Tuhan, naikkan doa yang sederhana. Roh Kudus tolong bimbing saya. Ya, ini untuk para orang tua yang anak-anaknya akan masuk kuliah, ya kan? Ini nggak tahu nanti akhirnya akan masuk kemana? Apakah ke UI, apakah ke UGM, atau tempat yang lain. Ya. Ya, kita nggak tahu, kita berusaha. Tapi yang utama adalah apa? Kita harus berdoa. Tuhan, tolong anak saya. Ya, tolong anak saya Tiara misalnya. Tolong anak saya Ois. Tuhan, pimpinlah dia, Engkau adalah penolong yang bijaksana. Ya, bukalah pikirannya supaya dia boleh masuk ke jurusan yang Tuhan kehendaki. Tidak semata-mata dia kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki, di mana dia akan bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah di situ. Ya, dia bisa sukses dan dia bisa menjadi berkat di situ. Ya, kalau kita menaikkan doa seperti itu, maka Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri akan memberikan kebijaksanaan ya kepada anak-anak kita, memberikan hikmat. Mereka harus ya itu masuk fakultas apa atau kuliah di mana. Roh Kudus adalah penolong yang bijaksana. Implikasinya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang memiliki hikmat. Ya, jadi seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dia tidak hanya orang yang memiliki pengetahuan. Ya, di dalam dunia ini ada banyak orang yang dia memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki hikmat. Hanya memiliki pengetahuan atau hanya sampai memiliki pengertian. Dia mengerti ya, ini mengapa itu pengetahuan tertentu itu sesuatu yang penting atau dia bekerja seperti itu. Ya, tapi dalam dunia ini kita menemukan ada banyak orang yang tidak memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan untuk ya mengaplikasikan apa yang saya tahu dan yang saya mengerti sehingga saya bisa menjalani hidup saya dengan baik. Hidup saya dengan benar. Hidup saya dengan efektif. Ya, hidup saya dengan ya terus mengalami progres. Ya, dalam dunia ini ada banyak orang memiliki pengetahuan dan pengertian, tapi dia tidak memiliki hikmat. Ya, itu seorang yang memiliki pengetahuan dan pengertian, misalnya membuat bom nuklir, tapi dia tidak memiliki hikmat, nah ini bahaya ini. Akhirnya apa? Itu pengetahuan dan pengertiannya itu dia pakai untuk mengancam sesamanya, untuk membinasakan sesamanya. Ya, Putin itu kan seperti itu kan. Ya, itu pemimpin Rusia itu kan. Dia ngancam-ngancam terus kan. Ya, sampai di TV Rusia itu. Ya. Itu diperlihatkan simulasi sekian nuklir ditembakkan ke Inggris, itu Inggris itu akan tenggelam katanya. Jadi kalau sampai ada orang berpikir seperti itu untuk membinasakan satu bangsa tertentu, kita tahu bahwa ini orang tidak memiliki hikmat. Kalau kita punya pikiran untuk merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan sesama kita, kalau kita senang
orang lain itu susah, itu artinya apa? Kita tidak memiliki hikmat. Nah, seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah seorang yang memiliki hikmat. Dan hikmat itu akan menuntun dia untuk dia bisa mengaplikasikan, ya, menerapkan apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti, sehingga tidak hanya dia bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar, tapi juga orang-orang di sekitar dia, keluarganya, orang lain juga turut terdampak. Nah ini saudara, ya pentingnya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada kita. Yang keempat, Roh Kudus adalah penolong yang aktif. Dia tidak hanya menghibur dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Ya, ada sejumlah orang yang mencoba menghibur. Ketika orang itu nggak punya pakaian, dia bilang, jadilah kamu hangat. Ketika orang itu lapar, dia mengatakan kenyanglah, tapi mereka tidak memberikan apa-apa. Ya, nah, tapi Roh Kudus tidak seperti itu. Dia adalah penolong yang aktif. Roma 8:15, di situ firman Tuhan mengatakan, karena kamu belum atau tidak menerima roh perbudakan yang membawa ketakutan lagi. Ya, tetapi kamu telah menerima roh adopsi sebagai anak yang dengannya kami berseru. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi Roh Kudus itu menguasai kita sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan kita bisa memanggil dia sebagai Bapa. Ya, coba lihat di dalam keyakinan mana itu. Ya, itu imannya mereka itu mengajari memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Mengatakan ya Aba, ya Bapa. Tidak ada keyakinan yang lain. Mereka tidak memandang itu Tuhan itu sebagai Bapa. Dan mereka sebagai anak-anaknya. Nggak ada di keyakinan yang lain. Kecuali di dalam kekristenan. Kecuali di dalam kekristenan. Tidak ada keyakinan lain yang menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Yang mereka mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dia adalah penguasa dan diri mereka itu sebagai budak. Sehingga dia harus tiap hari ya menjalankan syariah karena melihat dirinya itu budak yang hanya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kita ini adalah anak-anak merdeka. Ya toh? Di dalam Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan. Kemudian Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, dan Roh Kudus itu seperti apa? Dengan Roh Kudus diberikan kepada kita, kita ini diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Kita diadopsi sehingga kita bisa memanggil Tuhan, menyebut dia sebagai Bapa kita. Dan Yesus mengajari kita doa Bapa kami. Ya toh? Bapa kami yang di surga. Ya, ini lihat, ini betapa hubungan yang sedemikian hangat. Ya, itu sedemikian dekat. Kita menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Luar biasa, sudah. Ya, ini siapa di sini Bapak yang tidak ini sayang sama anak-anak dan mau melakukan apapun buat anak-anaknya? Saya seperti itu. Ya, untuk anak-anak saya, wah itu semua. Apapun yang baik yang mereka butuhkan, saya akan berusaha untuk memberikannya kepada mereka. Nah, seperti itu juga Tuhan. Ya, sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu adalah penolong yang aktif. Ya, penolong yang aktif. Ya, dia senantiasa menolong kita. Ya, saya memberitahu kita tentang Roh yang akan datang dan tinggal di atas Yesus. Pasal 11. Roh Tuhan ada padanya, Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan kekuatan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi Yesus datang melayani, dia disertai oleh Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Roh yang sama yang tinggal pada Yesus ketika dia melayani selama 3,5 tahun. Roh yang sama. Roh Tuhan sendiri.
Ya, sekarang tinggal pada kita ya setelah peristiwa Pentakosta. Roh hikmat dikatakan itu adalah roh hikmat dan pengertian. Itulah sebabnya mengapa kita yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan diberikan hikmat, diberikan pengertian, ya mendapatkan nasihat dan diberikan kemampuan untuk memberikan nasihat yang benar. Ya, tidak menjadi orang yang lemah, tapi menjadi orang yang kuat. Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Nah, implikasinya apa? Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, maka perbuatannya akan sejalan dengan perkataannya. Ya, perbuatan sejalan dengan perkataan. Ya, kita mengatakan apa, maka itu yang kita buat. Ya, itu jangan terjadi kontradiksi di situ. Kita tidak menjalankan apa yang kita katakan. Perbuatan kita harus sejalan dengan perkataan. Yang terakhir, Roh Kudus adalah penolong yang selalu hadir. Roh Kudus penolong yang selalu hadir. Jika Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan selalu ada di dekat Anda. Ketika kita tertekan, Tuhan ada di sana. Tuhan adalah sosok yang selalu hadir di saat-saat sulit. Ya, ingat, Dia tidak pernah meninggalkan Anda, kasih-Nya selalu menunjuk ke arah Anda. Ya, itulah sebabnya mengapa ya ini kita begitu sedih ya melihat Ridwan Kamil itu kan kehilangan anak. Dia pasti sangat menyayangi anaknya ini. Dan kalau bisa memilih, saya yakin ya kalau misal dipilih, ini kan dia tidak tahu masa depan, jadi dia nggak tahu bahwa anaknya akan mengalami begitu. Ya, itu dia bisa ditanya begini. Ini Pak Ridwan, sebelum dia jadi gubernur misalnya, gubernur Jawa Barat. Kalau ini sekarang apa namanya? Ini Anda harus memilih. Anda jadi gubernur, tapi anak Anda itu meninggal tenggelam, atau Anda tidak jadi gubernur, Anda tidak mendapatkan jabatan itu, anak Anda itu tidak mati tenggelam, dia bisa hidup sampai tua. Kalau disuruh milih, kira-kira dia akan pilih apa? Kalau dia seorang bapak yang baik, ya ini seorang bapak yang baik dan normal, dia pasti akan bilang apa? Nggak penting jabatan gubernur. Yang penting anakku tetap hidup, betul. Kalau saya ditanya seperti itu, saya dengan cepat akan menjawab, aku nggak usah jadi apa-apalah, yang penting anakku sehat, dan dia bisa hidup sampai tua. Ya kan? Nah, sekarang kita melihat, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan. Dia adalah penolong yang selalu hadir di saat-saat yang sulit. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan kasih-Nya selalu menunjuk ke arah kita. Nah, ini ada satu ayat yang bagus dari Roma 8:38. Ya, di sini dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kekuatan baik yang tinggi maupun yang dalam, atau makhluk lain apapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kematian, kehidupan, malaikat, pemerintah, yang ada sekarang maupun yang akan datang. Apapun, makhluk lain apapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan itulah bukti bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir, ya dia adalah itu penolong yang mengasihi. Kemudian yang kedua, dia penolong yang apa tadi? Ya, dia penolong yang memberikan hikmat. Itu ada 4 tadi yang dia selalu hadir di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, ini seperti ilustrasi ini kan.
Yesus pernah memberikan ilustrasi ini. Seorang gembala katanya. Dia punya 100 ekor domba. Ketika satu hilang, apa yang dia buat? Dia pergi mencari. Alkitab mengatakan dalam Lukas, saya lupa Lukas berapa itu, 15 kalau nggak salah. Tuhan Yesus mengatakan, sampai dia menemukan domba yang hilang. Yaitu adalah ilustrasi Yesus tentang seperti apa Tuhan terhadap kita. Dia mencari kita sampai dia menemukan kita. Kenapa? Karena bagi dia satu jiwa manusia lebih berharga daripada seluruh dunia ini dijadikan satu. Mengapa? Karena satu jiwa manusia itu adalah jiwa yang diciptakan serupa dan segambar dengan diri. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Sehingga satu jiwa manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita ini nggak boleh meremehkan orang. Tidak peduli status sosialnya seperti apa. Bahkan dia nggak punya apa-apa sekalipun. Itu pengamen, itu pengemis, gelandangan sekalipun. Kita harus mengasihi mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka dan juga hadir untuk mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan betapa pentingnya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengadopsi kami, bahwa kami sekarang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim yang boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang pengasih. Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami masih hidup dalam dosa. Engkau juga adalah penolong yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penolong yang bijaksana. Engkau memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang bijak. Engkau juga adalah penolong yang setia. Engkau tidak pernah tidak setia kepada kami. Kalau Tuhan Engkau berkata bahwa Engkau akan memberkati kami, maka Engkau pasti akan mengatakan, Engkau pasti akan melakukan. Dan Engkau tidak pernah berkonfrontasi dengan firman-Mu sendiri, dengan janji-janji-Mu sendiri. Dan Engkau adalah sosok Tuhan yang selalu hadir, melalui Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini. Yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya Roh Kudus, karyanya, dan keberadaannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam diri kami masing-masing. Dan kami mau memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati. Pemerintah kami Tuhan berkati, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana, sehingga bangsa Indonesia mengalami kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, semua boleh ada di dalam berkat. Kami berdoa Tuhan untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang masih belum juga terjadi sampai hari ini. Tuhan, hati raja-raja ada di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan roh belas kasihan, roh pengampunan di antara dua bangsa yang sedang berseteru ini. Dan juga kami berdoa Tuhan, oleh karena dunia saat ini sedang mengalami bahaya kelaparan. Kami sudah mendengar
di beberapa negara di Afrika, juga kekacauan-kekacauan yang terjadi oleh karena krisis ekonomi yang luar biasa. Di Sri Lanka, juga di Argentina, dan di banyak belahan dunia lain. Dunia sedang mengalami kekacauan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau turun dan menyatakan belas kasihan-Mu dan memberikan solusi kepada pemimpin-pemimpin negara-negara yang sedang menderita, yang rakyatnya sedang menderita, supaya rakyatnya boleh mendapatkan makanan, boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati agar gereja-Mu tidak sibuk untuk membangun gedung, memperbesar sinodenya, tapi kami abai terhadap masyarakat yang ada di sekitar gereja, yang ada di sekitar kami. Tuhan beri hati untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi orang-orang yang menderita. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa saat ini untuk keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikan kesehatan, semangat, dan sukacita menjalani hidup yang masih Tuhan izinkan. Berikan mereka kerinduan untuk tetap melayani Tuhan. Karena bahkan sampai masa tua pun mereka masih bisa melayani Engkau. Melalui doa, melalui apa yang mereka miliki. Kami berdoa bagi pekerjaan kami masing-masing. Berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Buat semakin bertambah kami. Semakin maju pekerjaan kami. Kami berdoa buat anak-anak kami dalam masa studinya. Berkati studi mereka atau yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan studi, baik di perguruan tinggi maupun di SMA, di SMP. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik untuk semua anak-anak kami. Berkati Tuhan kehidupan kami masing-masing. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuh. Biarlah hari ini kami senantiasa boleh bersuka cita. Oleh karena Roh Kudus, Roh Penghibur, memberikan sukacita, roh sukacita di dalam hidup kami masing-masing. Kami meteraikan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi dan menyertai kita senantiasa. Mari kita memuji Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar, untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini sebagai penutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Begitu besar kasih Tuhan pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, sebab Tuhan menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Tuhan pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, sebab Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita.